الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله. Cakra Mudaya mengaku lahir beragama Islam dan masih beragama Islam. Saya tunjuk karena saya ini saya ini terlahir dalam agama Islam. Dan saya masih tadi Anda nampaknya menuduh saya bukan orang Islam, saya orang Kristen. Tetapi ini yang dilakukannya di video-video TikTok-nya. Halo, Assalamualaikum kepada kaum muslimin dan para cendekiawan muslim, dan kepada rekan-rekan semua dan handai taulan, Shalom. Ada dua janji dalam agama Islam yang tidak akan pernah dapat dipenuhi. Dengan kata lain, janji ini telah diingkari dari sejak lahirnya agama Islam. Janji pertama adalah untuk mengajak umat jangan menyembah berhala. Ternyata dalam kenyataan yang dilakukan oleh orang Islam, yang diajarkan oleh agama Islam adalah mengajak kaum untuk menyembah berhala. Nah, jadi patung Ka'bah dan batu Hajarul Aswad adalah tidak lebih daripada benda berhala. Kemudian yang kedua, agama Islam menjanjikan untuk membawa umat Islam kepada kehidupan yang terang benderang, kepada kehidupan yang rahmatan lil alamin. Ternyata agama Islam membawa kaum kepada kezaliman dalam beragama dengan menegakkan syariat Islam. Bang Zuma dan Uni Reva menjawab argumentasinya dan membuka kedoknya. Kemudian saya ingin kembali tentang pertanyaan Anda yang Anda ingin tanyakan tentang contoh-contoh yang tidak baik dalam unsur-unsur syariat Islam yang mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama. Jadi pemaksaan jilbab, Anda katakan itu kewajiban. Yang wajib itu siapa? Yang wajibkan itu siapa? Karena itu persoalan terjemahan Al-Quran yang telah dibentuk oleh kaum ulama untuk mewajibkan jilbab itu kepada masyarakat. Nah, jadi ada masalah tentang terjemahan Al-Quran yang perlu kita lihat kembali, perlu kita tinjau kembali tentang persoalan pemaksaan jilbab kepada wanita. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ada ayat yang memang sangat universal yang perlu dipertimbangkan, ayat 26 dari surah Al-Isra, di mana seindah-indahnya pakaian adalah akhlak, maka hiasilah dirimu dengan akhlak yang baik, karakter. Nah, bagaimana kita bisa tiba ke sana kepada karakter akhlak yang baik? Ya, bukan dengan cara ngancam-ngancam orang yang berselisih pendapat, dengan bakar-bakar rumah orang, ya dengan dalam kebencian. Misalkan Nabi Muhammad, ada hadis ini, Nabi Muhammad menyuruhkan untuk membantai kaum Yahudi agar orang Islam masuk syurga. Nah, ini ada hadis, silakan Anda baca nanti, bisa saya tunjukkan, dan banyak beberapa hadis yang dirawikan. Nah, ini kan ajaran-ajaran yang diakui atau yang diamalkan oleh orang-orang Arab, terutama orang-orang teroris, terutama orang Hamas. Nah, di dalam preambul atau di dalam charter Hamas itu mereka gunakan hadis-hadis yang demikian. Nah, kemudian di ayat 29 dan ayat 123 surah At-Taubah itu kan mengandung ajaran-ajaran, kalau kita pakai terjemahan standar sekarang ya, ke terjemahan Kawaket yang sudah lazim dipakai oleh orang Islam. Kalau kita pakai terjemahan demikian, dua ayat itu mengacu umat kepada ajaran-ajaran kebencian, benci tetangga, memusuhi kaum agama lain, dan menaklukkan agama-agama lain. Nah, jadi ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan qatilu atau qatil. Nah, jadi kata qatil itu perlu kita pikirkan sehingga ayat Al-Quran itu tidak mengandung bunuh-membunuh dan memerangi agama lain,
Jadi banyak masalah yang dalam Al-Quran itu yang perlu kita pikirkan kembali agar sejumlah ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran kekerasan dalam beragama itu bisa diterjemahkan kembali. Ya, di antaranya ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah dan ayat 51 dari surah Al-Maidah misalkan. Dan jadi tidak hanya kita mengutip Al-Quran dan langsung memegang terjemahan yang sudah menjadi standar, itu menjadi kebenaran, tidak cukup. Perlu kita kaji kembali apakah terjemahan yang sudah lazim dipakai oleh orang Islam itu layak. Yang jelas begini, ketika Al-Quran itu di bawah syariat Islam, Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Kenapa? Karena sejumlah ayat-ayat Al-Quran itu digunakan oleh kaum ulama untuk menjadi untuk menzalimi kaum muslim dan kaum lain. Jadi korban syariat Islam bukan hanya orang-orang di luar agama Islam. Korban syariat Islam, korban utamanya adalah orang Islam itu sendiri. Kita orang Islam seperti saya ini yang terlahir dalam agama Islam bisa aman dalam masyarakat. Nah, tetapi kenapa para profesor-profesor yang kritis, para pendidik-pendidik yang kritis yang ingin mencoba memahami tentang permasalahan syariat Islam, mereka tidak bisa berbicara. Kalau mereka berbicara, mereka tidak aman. Nah, padahal mereka orang Islam. Nah, jadi kalau memang syariat Islam itu bagus, seharusnya Aceh itu sudah maju, sudah bisa memberi kontribusi kepada Indonesia, kepada peradaban yang maju mulia. Ternyata pada kenyataannya umat Islam yang menggunakan syariat Islam, ternyata mereka terperogok ke dalam kezaliman dalam beragama dengan sikap-sikap halal darah. Nah, halal darah itu adalah sikap bunuh-membunuh dalam beragama. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad yang perlu kita gugat. Kenapa Nabi Muhammad menyuruhkan umat Islam membunuh kaum kita sendiri hanya gara-gara berbeda pendapat? Nah, di dalam ayat Al-Quran, ayat 89 kalau nggak salah, surah An-Nisa, itu terkait dengan membunuh seorang yang dianggap keluar dari agama Islam. Nah, terjemahan yang demikian perlu kita kaji kembali. Kalau terjemahan yang digunakan oleh Kementerian Keagamaan mengandung ajaran yang demikian, itu perlu dikoreksi, perlu diterjemahkan kembali agar ayat-ayat yang demikian itu tidak lagi menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri. Nah, jadi kembali kepada tujuan akhlak itu. Jadi akhlak baik ini kan harus ada ingredient atau harus ada resep. Resepnya itu apa? Narasi yang bagus yang perlu ditanam dalam hati dan dalam akal pikiran. Kalau narasinya tidak bagus, maka umat ini akan hasilnya akan tidak bagus. Berapa menit lagi Pak Cakra? Nah, ingin saya tambah sedikit. Persoalan pola pikir ini, kenapa pola pikir ini penting? Kan misalkan ayat 11 dari surah Ar-Ra'd. Di sana dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu kutipan, bukan seluruh ayat. Itu satu kutipan. Biasanya diterjemahkan, Tuhan tidak akan merubah nasibmu sebelum kamu. Terjemahan itu tidak banyak dimengerti oleh orang Islam. Kenapa? Bapak aja mungkin karena Bapak petani, jadi Bapak nggak ngerti. Padahal petani di kampung saya pintar-pintar. Udah saya potong aja kelamaan. Pak Cakra, ngerti data nggak? Data itu dokumentasi. Dari tadi saya 3 kali kasih kesempatan Anda, profesor-profesoran ini, tidak ada satupun data yang Anda tunjukkan. Anda kutip-kutip Al-Quran tanpa mengerti teks dan konteks. Satu. Yang kedua, Pak, inilah teman-teman yang nonton hampir 5.000 orang ini. Kalian kalau sekolah jangan sampai pagar. Dari tadi panjang kali lebar saya minta data, tapi Anda sudah panjang dan saya dari tadi minta data loh. Tunjukkan data ajaran di Islam yang memerintahkan orang habisi nyawa orang seperti yang ada di Biblos tanpa alasan yang jelas. Mana datanya, Pak? Kalau Anda saya dari tadi dengarkan Anda. Dalam surah At-Taubah, Anda adalah orang yang saya yakin akan bersama dengan banyak orang Kristen di Indonesia. Kalau penjajah datang ke Indonesia, Anda akan cium kudus dengan penjajah. Karena dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah itu,
Anda dari tadi begini banyak dulu. Diam dulu fitnah. botak. Begini, Kalau Abu Bapak, Hus, begini, bedanya Hus, Anda Hus. dengan Paulus adalah Paulus hidup di abad pertama, Anda hidup di tahun 2025, tapi keseluruhan baik bentuk dan Sebentar. dan cara Anda berbohong pun sama persis dengan Paulus. Saya minta Sebentar, ini, data. Sebentar, Hus. Saya Data. minta kesediaan Hus. Apa ada kita mempunyai waktu berbicara, misalkan Anda lama sekali, Pak. Ada jumlah Saya sudah melihat waktu Anda terlalu lama. Omongan Anda tidak memiliki dasar apapun. Anda kutip ayat Al-Quran tanpa mengerti. Dalam surat At-Taubah, asbabun nuzul ayat itu ketika Nabi sedang berperang. Otak Anda kemana? Tenang Jadi dulu, saya, tenang. wait, saya minta Tenang, data sebagaimana ada di dalam Bible, disuruh tumpas orang-orang yang tidak bersama keyakinan dengan mereka dan tunjukkan kepada saya habisi nyawa orang tanpa alasan seperti yang ada di Bible. Saya ini membandingkan dua ajaran supaya Anda paham mana ajaran yang benar, mana ajaran tidak benar. Kenapa saya bandingkan kedua agama ini? Karena Anda mengajak saya menilai agama dari perilaku umat beragamanya. Gini Pak, Anda bilang di Aceh, Anda bilang Aceh tak maju. Maksud Anda yang maju itu seperti daerah yang ada di Indonesia yang muslim. Nih saya tunjukkan kepada Anda. Pak, kalau diskusi itu kayak saya Pak, pakai data. Nih, mau menunjukkan negara yang mayoritasnya non muslim. Nih, perhatikan baik-baik Pak Cakra. Mungkin maksud Anda itu maju itu supaya banyak kumpul kebo. Mungkin Anda maksud begini. Jadi maksud Pak Cakra, perempuan-perempuan jangan berjilbab. Perempuan-perempuan boleh tidur barengan dengan laki-laki yang nggak ada muhrimnya. Kenapa? Syariat Islam menghalangi Pak Cakra untuk bisa tidur bareng dengan wanita yang bahkan Pak Cakra tersakiti mungkin kalau ada perempuan berhijab. Karena Pak Cakra pengen lihat tetek perempuan mungkin. Kumpul kebo makin marak di RI Pak. Ini wilayah paling banyak. Bapak tahu wilayah paling banyak apa? Bapak pikir wilayah Islam? Pak, ini penelitian Pak. Ini cohabitation ini adalah penelitian dari studi pada tahun 2021 yang berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritasnya penduduknya non-muslim. Ini peradaban yang maju menurut Anda? Ini peradaban maju. Di mana daerah yang wilayahnya non-muslim ini boleh tidur bareng tanpa pernikahan. Anda bicara tentang Aceh, maju seperti apa yang Anda mau? Boleh kumpul kebo, boleh buka baju orang, boleh tak pakai celana dalam mau kemana-mana begitu. Itu yang maksud Anda maju, Pak. Kalau mau menunjukkan daerah yang sengklek, daerah yang laknat, ini Pak contoh data saya. Daerah kumpul kebo yang paling banyak itu daerah yang penduduknya non-muslim. Kenapa alasannya? Ini Pak, gara-gara ajarannya nih. Karena prosedur perceraian yang terlalu rumit. Nggak boleh mereka bercerai. Andai Anda Kristen, saya tidak tuduh Anda Kristen. Andai Anda Kristen, Anda adalah laki-laki yang sangat senang sekali hidupnya. Kenapa? Anda tabok istri Anda tusuk lubang belakangnya. Dia tidak boleh minta cerai. Makanya banyak kumpul kebo di daerah mayoritasnya non muslim. Saya pakai data. Anda pakai apa dari tadi bicara Aceh tidak maju, ini tidak maju. Itu Burundi maju tuh, mayoritas Kristen tuh. Jadi kalau bicara tuh pakai data. 3 kali saya tuntut Anda bicara pakai data. Yang Anda bawa adalah isi otak Anda yang tidak ada validasinya. Ini gara-gara jadi profesor-profesoran kayak gini nih. Main profesor-profesoran, bicara seolah-olah benar tapi semuanya dusta. Persis seperti Paulus, bentuk seperti Paulus, cara-cara pun persis seperti Paulus. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau Anda menilai keburukan agama dari perilaku umat beragama, Anda harusnya akui bahwa Kristen adalah agama terburuk sepanjang sejarah karena pelaku kejahatan sampai detik ini didominasi oleh umat Kristen. Begitu cara diskusi, by data. Mentang-mentang Anda Islam terus Anda bilang Anda bicara benar gitu. No. Dia Kristen. Iya. Bukan Islam. Jadi majalah Bang, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan Paulus, semakin melimpah, iya, kenapa aku harus dihakimi? Kalau bertemu orang Yahudi mengaku Yahudi, ketemu ahli Taurat mengaku ahli Taurat. Jadi begini teman-teman. Orang kafir. Yes. Kalian teman-teman yang menonton, anak-anakku yang menonton, jangan kalian ngaku profesor, jangan kalian terima gelar profesor kalau kalian cuma tukang cangkul. Ini rusak peradaban. Rusak peradaban. Mending kayak saya ngaku mahasiswi karena memang saya mahasiswi. Ini gara-gara ini nih main profesor-profesoran. Orang Kristen mengatakan Anda profesor. Saya sudah excited sekali diskusi dengan Anda. Saya berharap dapat ilmu pengetahuan tadi. Apa yang kami dapat di sini? Apa yang Anda ucapkan dari tadi, Pak? Satu data. Do you understand what the meaning is data? Jangan bilang saya tidak pandai bahasa Inggris nih walaupun agak-agak ini sedikit, ya.
Kasih saya data. Ada ajaran di Islam yang memerintahkan habisi nyawa orang tanpa alasan. Saya sudah katakan kepada Anda, bahkan perang pun dalam Islam diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Jangan Anda ajarkan kami diskusi, Pak. Jangan Anda ajarkan, jangan Anda tipu saya, depan saya jangan menipu, ya. Tolong, setiap omongan Anda, ada ulama yang mengatakan terjemahan hijab ini salah, sebut nama ulamanya. Oh, Aceh tidak maju. Kenapa Aceh tidak maju? Ada alasannya. Siapa yang telah meneliti? Saya punya penelitian. Anda punya apa? Tolong Pak, jangan bodoh-bodohi lagi umat Indonesia ini ya. Jangan, kalau orang Kristen Anda bodoh-bodohi ya saya tidak masalah. Pengikut-pengikut Edis Anda bodoh-bodohi saya nggak masalah. Anda aja dibilang profesor kok. Anda saja dibilang profesor loh. Anda dipanggil profesor loh. Oh my God. Aduh. Mungkin gini Pak, ini abang saya ini, beliau ini bukan cuma sekedar tukang cangkul ya Pak ya. Tapi beliau tidak perlu dikatakan profesor nih. Kalau dia mau jadi murid saya boleh. Kalau dia mau jadi murid saya boleh. Belajar dulu sama guru saya ini. Kenapa? Cara diskusi yang baik dan berdata. Belajar sama guru saya. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai akidah, bicara agama, itu dalil. Bukan cuma modal congor kayak di PT-PT Anda itu. Dalil yang kita butuhkan. Begini mas, ya kan? Kalau Anda ingin tunjukkan kualitas umat Islam, ya dalil Islam itu. Dalil. Saudara, diam dulu. Islam itu dalil. Tidak ada dalil itu bukan Islam. Orang kalau berbicara Islam itu harus ada dalil. Makanya di Islam itu ikra. Saya kalau minta dalil sama Anda nangis nanti di sini. Bicara Islam itu bicara dalil, Bung. Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah Islam itu dengan dalil. Ente mengaku Islam, mana ada Islam kayak Anda itu? Anda itu kafir, laknat. Paham? Allah saja menyanjung Nabi Muhammad. Ente setiap Anda buka PT Anda memaki Nabi Muhammad. Anda ngaku Islam. Islam dari mana ente? Kayak Paulus ente itu. Begini, saya terangkan sedikit persoalan sikap diskusi. Bisa saya bicara bagaimana? Atau silakan? Atau memang kami akan mempersilahkan Anda berbicara kalau Anda memiliki dalil. Begini, saya tuangkan pemikiran saya. Nanti Anda ambil kesimpulan setelah saya bicara. Tidak bisa begitu. Ini tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh. Dengarkan baik-baik. Al-Quran surah Luqman, dengarkan. Ayat 15. Apabila orang tua kita kemudian berbeda akidah dengan kita, perintah Al-Quran, kita sebagai anak, untuk melakukan perbuatan akhlakul karimah yang baik, kita harus memperlakukan orang tua kita dengan fid dunya ma'rufan. Sedangkan di dalam kitab yang Anda imani, di dalam Kejadian, jelas sekali di sana diterangkan bahwasanya Kejadian 13 dan Ulangan, di dalam kitab Ulangan 13 maksud saya, di data nomor 6, nomor 7, nomor 8, diperintahkan seorang anak membunuh ibu kandungnya kalau dia beda akidah dengannya. Kita bandingkan data dong. Ulangan 13 nomor 6 perintah membunuh ibu kandung kalau dia beragama lain dengan kita. Di Al-Quran surah Luqman ayat 15 perintahnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka beda akidah dengan kita. Ayo bandingkan coba datamu mana. Oke, begini persoalannya begini. Kan tolong tunjukkan data tengah ini. Oke, Tentang ini aja dulu. Berbeda agama di dalam Kristen berdasarkan Ulangan 13 perintahnya dibunuh. Baik ibu kandung kita, anak kandung kita, ayah kandung kita, kalau beda agama wajib hukumnya dibunuh. Itu ada dalilnya. Ulangan 13, 16, 17. Di Islam surah Luqman beda akidah bukan dibunuh. Tetapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Itu dalil. Nah sekarang coba tunjukkan pernyataan saudara tentang akhlak. Silakan. Saya di sini diundang untuk mendengar pemikiran saya. Tadi saya katakan waktu kita buka Komal ini, saya bukan orang untuk berdebat untuk mencari menang. Jadi Anda nampaknya salah mengerti, dikira saya ini orang dialog.
Dikira saya ini orang Kristen. Tapi Anda di dalam argumentasi, sabar. Anda dalam argumentasi saudara, di setiap PT saudara itu menyalah-nyalahkan Islam, menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad. Berarti Anda Oke. merasa menang. Anda merasa menang berarti. Karena Anda menyalahkan. Ketika ada yang salah, Anda yang menang. Makanya Anda Begini. bertanggungjawabkan setiap ucapan saudara yang berbicara mengenai Boleh. akhlak. Boleh. Sabar dulu, boleh. Oke. sabar dulu, sabar Itu dulu. bagus, itu bagus. Nah, Iya, sekarang sabar begini. dulu. Saya minta satu data di dalam Bible kitab Anda, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, tindakan yang jangan ketawa Anda, jangan ketawa. Dengar dulu. Tindakan yang dipercontohkan Yesus kepada ibunya Maria yang baik. Ada nggak Yesus pernah memanggil ibunya dengan panggilan mama? Itu aja dulu. Oke, nampaknya Anda salah mengerti. Dikira Saya tidak salah mengerti. Anda Kristen, Anda kafir, Anda laknat, Anda kafir, bukan Islam. Oke. Tenang aja kawan-kawan. Tenang Saya ya. sangat tenang, saya sangat tenang. Tidak. Saya sangat Ini, tenang. kalau Anda aja yang ketabok. Anda seorang kafir laknat yang mengaku-ngaku Islam, tapi Anda itu adalah kafir. Seorang Islam menghujat Nabi Muhammad itu mustahil. Hanya Paulus yang memiliki karakter seperti itu. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang melakukan Torah mengaku sebagai penganut Torah. Ya, hanya Paulus yang mencontohkan itu dan Anda mempraktekannya. Oke. Jadi ada beberapa kali belakangan ini saya mengeluarkan beberapa statements atau video. Di antaranya saya mengatakan bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Itu satu. Nah itu Nah, fitnah. jadi- Mana contohnya? Sebentar. Anda memfitnah, Anda menghina itu. Tenang dulu. Jadi ini saya terangkan. Coba sabar dulu, tidak perlu buru-buru Mas. Coba mana dalilnya? Mana dalilnya coba? Yang Anda Sebentar, katakan sebagai tenang dulu. landasan kezaliman Tenang dulu. dalam bersyariat. Tenang dulu, tidak perlu buru, tenang dulu, dengar dulu. Coba sabar. Coba memiliki kesabaran. Coba Anda berbicara Dengar pakai dulu dalil. apa yang- Berbicara pakai dalil. Boleh nggak Anda berbicara Bang, pakai dalil? Boleh nggak? Saya tunjukkan kebohongannya aja Bang ya. Dia bilang dia bukan Kristen ya Bang ya. Dalam Cornelius Rahmato Jati Channel, Pak Cakra Aceh percaya Yesus. Teman-teman perhatikan ya. Kalian lihat Nah, itu di Paulus YouTube ini, laknat. Cornelius Orang kafir. Rahtomo Jati Channel. Bapak ini percaya kepada Yesus. Bapak ini percaya kepada Yesus. Teman-teman perhatikan, mirip sekali dengan Paulus. Iya, Bertemu memang. Yahudi ketemu Yahudi, bertemu ahli Taurat mengatakan ahli Taurat walaupun bukan ahli Taurat. Ngeri Pak. Bapak ini Udah. penipu sekali Halo, loh Pak. mungkin ditendang aja orang ini. Ngapain dia tinggal di sini? Sebentar Anda ada ilmu. dulu. Kita diskusi. Sebentar, tenang dulu. Anda kalau ngaku Kristen baru saya mau diskusi dengan Anda. Ngaku enggak? Begini, Ngaku enggak Kristen? begini, saya kena coba yang baru saya katakan tentang persoalan hubungan syariat Islam dengan kelakuan Nabi Muhammad. Ini coba didengar dulu. Kemudian ada suatu pernyataan lagi, saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah fiksi. Ya, ini akan saya terangkan dua statement ini. Botak. Jadi, Kau menyerang jadi- Nabi Muhammad dengan tuduhan seperti itu, tak? Itu otakmu nggak berfungsi berarti. dengar, makanya coba didengar dulu. Jadi teman-teman ya, teman-teman ketika Anda kita ke sudah neraka membongkar aja. kebodohan ya. Pertama, orang Kristen mengatakan dia profesor. Itu kenapa saya katakan umat Kristen senang dengan kebodohan. Profesoran dikatakan profesor. Ternyata botak Paulus bukan profesor. Interesting. They needed to know. They had to specify. That's not a moment in which